warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapan saja daripada sahabat menonton video ini. Baiklah, di sini kita sedikit akan meng-spill sekaligus kita akan menjawab pertanyaan daripada sahabat-sahabat pada semua tentang apa saja yang kita pakai untuk penyiraman ataupun penyemprotan bedengan menjelang kita memasang mulsa agar kesuburan tanah itu tetap terjaga dan bisa meningkat, dan agar tingkat kelayuan daripada tanaman cabai itu bisa ditekan sedini mungkin. Apa yang dipakai, yang di sini kami memakai yang pertama mikroorganisme, yang kedua jamur-jamur baik, yang ketiga kita juga memakai umid asid, dan yang keempat kita memakai sulfid asid, yang kelima kita memakai asam amino. Baiklah, ada yang mengatakan, Pak, jangan cuma hanya mengatakan bahan aktif ataupun merek dagang, bisa enggak ditampilkan contoh-contoh produk-produk yang saya pakai. Oke, di sini kita akan memperlihatkan produk yang saya pakai. Itulah yang selalu yang saya pakai sudah bertahun-tahun yang lalu. Alhamdulillah, mudah-mudahan tanaman cabai, kentang itu selamat daripada layu, dan juga memang ada kelayuan, cuma tingkat presentasinya sangat kecil. Baiklah, inilah yang kami pakai. Baik para sahabat pedas semua, baik, inilah produk-produk yang kami pakai, yaitu untuk penyemprotan ataupun penyiraman bedengan sebelum pemasangan mulsa. Kami memakai 5 produk, 5 macam, dan bahan yang berbeda-beda. Yang pertama, kami memakai soil booster dari perusahaan Bestico. Inilah yang kami pakai, soil booster. Soil booster yang ini pupuk hayati untuk segala tanaman yang mengandung, yaitu kandungannya mikroorganisme. Di sini ada 6 daripada mikroorganisme. Ini akan bisa mengurai daripada bakteri-bakteri jahat dan akan menambahkan bakteri-bakteri baik untuk tanaman, untuk tanah kita, agar tanaman kita itu subur dan sehat. Itulah yang pertama kami pakai, ialah soil booster, yang juga kandungannya di dalam memang sudah lengkap sih, yaitu mikroorganisme, juga mengandung PGPR yang sangat baik untuk tanah daripada lahan pertanian kita. Ya, oke, inilah yang kami pakai, yaitu soil booster. Dan yang kedua, kami juga memakai M21. Bagi sahabat pedas semua, apabila mau memakai M4 juga tidak masalah, cuma mungkin dosisnya akan kita naikkan. M21 ini bisa untuk 1 drum air atau 15 tangki yang isi 16 atau 15 liter air. Fungsi dan kegunaan daripada M21 ini ialah untuk mempercepat dekomposer atau mempercepat pelapukan dari bahan organik yang kita pakai, ataupun tidak kita pakai bahan organik yang terkandung dalam tanah. Dia pelapukannya akan lebih cepat dan akan bisa menambah daripada humus daripada lahan pertanian kita. Oke, yang selanjutnya kami memakai umid asid. Ya, dalam hal ini kami memakai Humifit, juga boleh memakai, kami juga sering memakai Humahira yang dari perusahaan Arena. Juga itu baik, itu malah bersifat cair, kalau ini bersifat bubuk. Humifit ini adalah suatu bahan umid asid yang menguntungkan bagi pada tanah dan tanaman kita. Fungsinya untuk meningkatkan kesuburan daripada tanaman kita tersebut, dan juga umid asid itu bisa membongkar daripada segala unsur hara yang tersimpan di dalam tanah tersebut, yang selama ini kita berikan, yang dikunci oleh tembaga-tembaga yang ada dalam tanah. Maka dia, umid asid, akan bisa membongkarnya, akan bisa mengeluarkan
fungsinya sebagai mana biasanya dan akan bisa mengurangi kita untuk memakai pupuk kimia di musim tanam yang selanjutnya. Oke, seterusnya ini kami memakai Copper On. Ya, yang kandungan Copper On ini adalah sulfit asid, turunan daripada umid asid, sulfit asid. Fungsi daripada sulfit asid ini adalah setelah umid asid membongkar daripada unsur hara yang ada dalam tanah tersebut, dan umid asid ini berperan untuk menjaga daripada bongkaran-bongkaran unsur hara atau harta karun yang ada dalam tanah seperti unsur hara yang selama ini tersimpan dibongkar oleh umid asid, dan maka sulfit asid ini akan menjaganya agar utuh dalam tanah sampai tanaman itu menyerap daripada unsur hara yang tersebut. Dia akan menjaga tidak mudah terkuras oleh air apabila di cuaca penghujan. Dan yang terakhir yang luar biasa, kami memakai AM4, yaitu nutrisi asam amino yang fungsinya yang pertama, dia nanti akan menjaga daripada daya tahan tubuh daripada tanaman tersebut agar tanaman tersebut kuat daripada hama dan penyakit. Dan yang kedua, AM4 ini ataupun asam amino ini akan bisa nantinya menggantikan peran daripada unsur nitrogen apabila di cuaca panas. Berarti kita tidak perlu menambahkan unsur nitrogen lebih banyak lagi. Kenapa demikian? Karena sebagian petani meragu apabila menambahkan unsur nitrogen yang banyak, maka nanti akan berakibatkan tingkat kelayuan daripada tanaman cabai tersebut akan lebih tinggi. Maka jadi penengah itu adalah AM4 bisa menggantikan peran daripada unsur nitrogen tersebut. Yang pertama. Yang selanjutnya, nutrisi asam amino AM4 ini dia berbentuk bubuk. Ini akan bisa menggantikan posisi makanan untuk daripada bakteri-bakteri yang telah kita berikan. Maka ini sangat makanan yang sangat baik untuk bakteri yang kita berikan. Ini adalah makanan enaknya, ibarat kalau kita manusia, ibaratnya sekali-kali lah makan di lapau kata orang. Ibaratnya sekali-kali kita makan di rumah, mama kasih adanya, sekali-kali kita melepaskan selera makan di warung apalagi nasi padang. Nah, inilah ibaratnya AM4 ini makanan enak, santapan luar biasa daripada mikroorganisme yang terkandung dalam M21, terkandung di dalam soil booster, dan terkandung di dalam produk-produk lainnya. Nah, itulah yang kami pakai. Jadi 5 bahan ini kami pakai untuk mensterilkan atau memperbaiki tanah lahan pertanian kita agar tingkat kelayuannya bisa kita tekan, unsur hara yang kita berikan itu nantinya bisa lebih maksimal diserap oleh akar karena dibantu oleh daripada mikroorganisme, umid asid, sulfit asid, asam amino, dan juga jamur-jamur baik yang kita berikan di awal kepada tanaman cabai kita, kepada tanah kita tersebut, agar tanaman cabai kita itu bisa tumbuh dengan sehat, tumbuh dengan baik, agar nantinya hasil daripada produksi daripada tanaman kita bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, baiklah, itulah yang dapat kami sampaikan pada saat ini. Mudah-mudahan itu versi saya ya. Oke, sekali lagi kami katakan itu versi saya. Versi daripada petani itu berbeda-beda, bermacam-macam cara. Tujuannya cuma satu, menaikkan hasil produksi daripada tanaman apapun yang diusahakan. Walaupun apapun yang dipakai, itu kebiasaan petani. Yang jelas kita tahu fungsi daripada apapun produk yang kita pakai. Baik, mungkin itu adalah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, bisa menambah daripada pengalaman-pengalaman kita. Andaikan ini ada baiknya, silakan dicoba. Karena kami
dari dulu mempunyai kata-kata jangan ragu untuk coba, jangan mencoba untuk ragu. Kalau itu memang baik, silahkan dilanjutkan, silahkan dicoba. Kalau itu memang tidak sesuai dengan hati daripada sahabat sekalian, tidak masalah, itu tidak usah dicoba, karena suatu daerah beda dataran, beda struktur tanah, beda cuaca, beda iklim, akan beda perlakuannya. Walaupun pestisida, walaupun pemakaian pupuk, walaupun pemakaian apapun itu, pasti di suatu daerah itu pasti akan berbeda-beda. Mungkin itulah dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan ragu untuk mencoba, jangan mencoba untuk ragu, selalulah berbagi, karena berbagi itu termasuk amal jariah. Apabila orang lain bisa untuk mengaplikasikan ataupun bisa memakai apapun yang kita pakai, dan hasilnya akan meningkat. Baik, jangan lupa mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Jabilogam.